Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Perhatikan pecahan berikut 75% di 5/7, 0,6, 6/9. Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah, berarti yang dari terkecil ke terbesar. Nah, caranya di sini kita jadikan dulu ke dalam bentuk desimal ya. 75% itu sama aja 75/100, atau boleh ditulis menjadi, ini nolnya 2, berarti kita 1, 2, berarti menjadi 0,75. Nah, kalau 5 bagi 7, nih 75% menjadi 0,75 ya. Yang 5/7, berarti 5 dibagi 7. 5 bagi 7 nggak bisa, berarti menjadi 0, sini jadi 50. Yang paling mendekati berapa? 7 ya. 50 bagi 7, 7. 7 kali 7, 49. Dikurangin 1 ya, jadi 10. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Berarti 30. Nah, kalau paling mendekati adalah 0,71. Kita buat di sini 0,71. Terus yang 0,6 tetap 0,6. 6 bagi 9. 6 bagi 9. Berarti 0,60. 60 bagi 9. Paling mendekati berapa? Berapa? Kalau 5 kali 9, 45 ada. Kalau 7 kali 9, berapa? 60? 63? Banyakan. 6 kali 9. Berarti 54 ya. 54. 6 kali 9 itu 54. Nih, berarti 60 kurangi 60 kurangi 54 berapa? 6. 60 lagi ya. Berarti 0,66. Nah, kalau kita urutin berarti menjadi mana dulu? Berarti ini dulu ya. 0,6 kalau yang dari terkecil berarti kita urutin 0,6, terus 6/9, terus 5/7, baru 75%. Nah, ini untuk soal nomor 16. Selanjutnya soal nomor 17. Masjid Muhajirin berada di atas tanah wakaf beberapa warga sekitar. Di antaranya tanah Pak Mamat 1/2 bagian, Pak Ihsan 0,475 bagian, dan sisanya wakaf dari Pak Sobri. Tanah wakaf terbanyak diberikan oleh, nah kita nggak tahu nih Pak Sobri. Cara untuk mencari Pak Sobri, berarti Sobri sama dengan 1, caranya kasih 1 depannya. 1 dikurang 1/2 dikurangi 0,475. 1 dikurang 1/2. 1/2 itu sama aja 0,5. Gini ya, dikurang 0,475. 1 dikurang 0,5, 0,5 dikurang 0,475. Ini kalau kita tulis sama aja 0,5, ini belakangnya ada 2 ya. Tuh 2 gini, sama aja. Dikurangi 0,475. Berarti sama aja dengan 0, ini 5. Ini jadi 10, karena udah dipinjam 1 tinggal 9. 9 kurangi 7, 2. Ini dari pinjam 1. Berarti 4 kurang 4, 0. Berarti menjadi jawabannya 0,025. Berarti Pak Sobrinya itu 0,025. Berarti kalau Ibu tulis Pak Sobri itu 0,025 ya dak. Pak Mamat 0,5 dan Pak Ihsan 0,475. Berarti siapa yang paling terbanyak diberikan? Oleh Pak Mamat jawabannya, karena 0,5 seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 18. Hasil dari 1/3 dibagi 3/4 ditambah 0,125 dikali 40% ditambah setengah pangkat 2 adalah. Nah, di sini caranya kita selesaiin dulu yang bagi dengan bagi, yang kali dengan kali. Ini kita lihat. Kalau kita tulis ulang berarti bisa 1/2 dikali 4/3. Kita puter. Ditambah 0,125 dikali 40% itu artinya 40/100. Ditambah, dipangkatin 1/2, 2 pangkat 2. Jadi gini. Kaliin. Berarti menjadi atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 4, 4. 2 kali 3, 6. Ditambah, ini 125
per 1000 dikali 40 per 100 ditambah 1 per 2 itu 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Nah ini kalau kita lanjutin ke bawah sini ya, 4 bagi 6 sama-sama dibagi 2 berarti menjadi 2 per 3. Ini berarti sama-sama bagi 25 bisa kan? Berarti menjadi ini berapa? 5, ini 4. Terus ini 40, ini 4 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 ini jadi 10, ini jadi 1. Ya enggak? Terus ini 10, ini 1000 sama-sama dibagi 10. Berarti ini jadi 100, ya kan? Berarti kalau kita kaliin tinggal 2 per 3 ditambah 5 kali 1 5, ini 100 kali 1 per 100 ditambah 1 per 4. Nah ini barulah kita samain penyebutnya, kira-kira bisa nyebutnya berapa, yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 100 dan bisa dibagi 4. Berapa dia? 300 bisa ya, 300 dibagi 3 100 kali 2 200. 300 bagi 100 3 kali 5 15. Terus 300 bagi 4 berapa? 300 bagi 4 30 bagi 4 7 28 berarti 75 kali 1 75. Barulah ditambahin 200 tambah 15 215 215 tambah 75 290 per 300 sama-sama dibagi berarti menjadi 29 per 30. Nah ini dia jawabannya. Paham ya untuk soal nomor 19. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Jamaah Masjid Nurul Ilmi pada acara tablik akbar terdiri atas 7/8 bagian siswa, 1/12 bagian ustazahnya dan sisanya ustadz. Jika jumlah jamaah 1000 orang maka banyak ustadznya adalah. Nah caranya adalah kayak gini. Siswa itu kan 7/8, terus ustazahnya itu ada 1/12. Nah yang ditanya ustadz berapa gitu kan. Nah caranya gini aja, ini kita cari dulu 7/8 dari 1000 itu berapa, kali 1000 lah. Terus ini ustazahnya juga 1/12 dari 1000. Nah 7 kali 1000 dibagi 8 berapa hasilnya di sini. Terus 1 kali 1000 bagi 12 berapa hasilnya di sini. Nanti misalkan dapat nih, misalkan di sini 50, di sini 500. Berarti udah 550, jumlahnya 1000. Berarti sisa usahanya adalah 450. Kayak gitu caranya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 21. Hasil kali dua buah bilangan adalah 10 2/5. Jika salah satu bilangan itu adalah 2 3/5. Bilangan lainnya adalah, berarti bilangannya tuh udah diketahui. Yang pertama ada ini. Nah, yang satunya berapa? Ketika dikaliin hasilnya ini. Iya kan? Berarti kalau kita buat A dikali B itu hasilnya adalah 10 2/5. A-nya udah diketahui. Yang ini berarti menjadi 2 3/5 dikali B sama dengan 10 2/5. Kita jadiin pecahan biasa. 2 kali 5 10 tambah 3 13. 13/5 dikali B sama dengan 10 kali 5 50. 50 kali 2 50. 10 kali 5 50. 50 tambah 2 52/5. Berarti mencari B itu sama dengan 52/5 dibagi 13/5. Ini bisa menjadi nilai B-nya, kita balik 52/5 dikali 5/13. Sama-sama dicoret, tinggal 52/13. Ini caranya dari hasil ini. Berarti ketika 52/13 dikali dengan 13/5 pasti hasilnya adalah ini. Begitu caranya. Oke, itu adalah untuk soal nomor 21. Selanjutnya soal nomor 22. Nih, soal nomor 22 yaitu nih
sama semua ya, 1/3. Sangat mudah nih. Berarti menjadi 1/3 pangkat 6. Ini 4 ya. Berarti langsung 6 dikurang 4. Kalau bagi berarti pangkatnya dikurang. Kalau kali pangkatnya dijumlahin. Nah, terus ini hasilnya menjadi dikali 1/3. Ini kan sebenarnya pangkatnya 1, cuman nggak ditulisin ya. Ibu tulis ini. Ini berarti menjadi 1/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 1. Berarti ini menjadi tambah ya. Berarti 1/3, 2 tambah 1. Berarti jawabannya menjadi 1/3 pangkat 3. Atau bisa 1 dipangkatin 3 tetap 1. 3 pangkatin 3, 27. Ini hasilnya. Bisa seperti ini. Oke. Itu untuk soal nomor 22. Dan ini untuk soal nomor 23. Kak Alvin mendapatkan keuntungan bersih dari hasil dagangannya adalah 500.000. Sebagai seorang muslim, ia harus membayar zakat penghasilannya sebesar 2,5% dari penghasilan bersihnya. Berapa rupiah yang harus dikeluarkan Pak Alvin untuk membayar zakat penghasilannya? Berarti 2,5% dari 500.000 itu berapa? Nah, berarti kalau kita tulisin menjadi 2,5 per 100 dikali 500.000, ya kan? Ini coret seret. Berarti tinggal 2,5 dikali 5.000. Berarti ini mundur 1 langkah, nolnya berarti ini hilang 1. Ya dak? Berarti tinggal 25 kali 500. Berarti 25 kali 5 125. Nolnya 2. Berarti 12.500 yang harus dikeluarkan Pak Alvin untuk membayar zakat penghasilan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Inilah pembahasan soal kita dari soal nomor 16 sampai ke nomor 23. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung WA Ibu atau bisa langsung komen di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi yang Ibu berikan.